Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizana Aulia Rahma dengan NIM G00241183 dari kelompok A1. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan praktikum anatomi blok 1.3. Laporan pertama dengan skenario Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Pertanyaannya, A. Jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. B. Jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Dan C. Jelaskan struktur pegantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Yang pertama tadi tentang lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Jadi tubuh kita kan gini kan. Nah, itu kalau misal dipotong secara transversal atau secara melintang itu akan terlihat seperti ini, apalagi kalau dipotongnya di bagian abdomen. Nah, ini abdomen kita, ini bagian anterior sebelah sini, terus yang ini posteriornya. Terus kalau tentang lapisan-lapisannya itu dari superficial tuh yang paling dekat dengan permukaan atau paling dekat dengan kulit, ke bagian dalam itu yang pertama ada kulit, terus ada fascia superficialis, ada fascia camper, terus ada fascia scarpa. Nah, fascia camper sama fascia camper itu tuh fungsinya untuk penyimpanan lemak. Jadi di fascia camper tuh banyak banget lemaknya. Terus kalau fascia scarpa itu terdapat sedikit atau tidak ada lemak sama sekali. Terus pada pria, fascia superficialis ini nanti akan membentuk fascia dartos di bagian penis. Terus fascia profunda. Fascia profunda tuh terdiri dari jaringan ikat yang tipis. Terus ada musculi et aponeurosis. Ini ada musculus obliquus externus abdominis, ini yang ini. Terus ada musculus obliquus internus abdominis, ada musculus transversus abdominis, terus ada musculus rectus abdominis, ini yang ini. Terus ada musculus pyramidalis abdominis. Terus juga ada lapisan selanjutnya yaitu fascia transversalis. Terus ada fascia extraperitonealis, itu berisi jaringan lemak. Terus ada peritoneum parietale. Nah, ini dibedakan jadi dua. Yang pertama ada peritoneum parietale, itu tuh dia akan menjadi dinding abdomen. Terus ada peritoneum viscerale, dia akan melapisi organ viscera abdominis. Terus kalau posteriornya hampir sama kayak yang bagian anterior, yaitu ada kulit, terus ada fascia superficialis dorsi. Terus muskulusnya ada 4 lapis, yaitu yang pertama, lapisan pertama tuh musculus latissimus dorsi yang ini. Terus lapisan keduanya ada musculus obliquus externus abdominis, ada musculus erector spinae yang ini. Terus ada musculus longissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior. Terus lapisan ketiga ada musculus multifidus, terus musculus interspinales, ada musculus obliquus internus abdominis. Terus di lapisan keempat ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan musculus transversus abdominis. Terus lapisan keempat ada fascia extraperitonealis, itu sama kayak yang di anterolateral berisi jaringan lemak. Terus ada peritoneum parietale. Terus selanjutnya ada sistem otot di abdomen. Nah, otot di abdomen itu dibedakan jadi dua, yaitu flat muscle sama vertical muscle. Jadi kalau flat muscle jadi muscle atau ototnya itu datar gitu. Contohnya ada musculus obliquus externus. Ini musculus obliquus externus. Terus ada musculus obliquus internus. Ini. Dan ada musculus transversus. Terus kalau vertical muscle-nya ada dua, yaitu musculus rectus abdominis sama musculus pyramidalis. Musculus ini rectus abdominis sama pyramidalis di bagian sini yang kecil ini. Nah, di musculus rectus abdominis ini
ini kan dekrosoma sinistra kan. Nah ini di apa namanya, dibatasi oleh garis vertikal ini, namanya adalah linea alba. Terus ini juga ada garis horizontal gitu, namanya disebut dengan intersectiones tendinae. Nah intersectiones tendinae ini dia tuh adalah struktur yang berbentuk 3 sampai pita fibrosum transversus. Dia juga terletak setinggi processus hypoideus, terus terletak setinggi umbilicus, dan terletak di antara keduanya. Nah, si ototnya ini itu tadi dibungkus oleh vagina musculi recti abdominis. Kemudian struktur penggantung organnya itu ada 3, yaitu mesentery, omentum, sama ligamentum peritonei. Yang pertama ada mesentery. Mesentery itu alat penggantung peritonei. Nah, namanya itu mirip-mirip sama organnya. Contohnya kayak kolon jadi mesokolon, terus intestinum tenue jadi mesenterium, terus appendix jadi mesoappendix atau mesenteriolum. Terus selanjutnya ada omentum. Nah, omentum tuh dia membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Dia ada 2, yaitu omentum majus sama omentum minus. Nah, kalau omentum majus itu tersusun dari ligamentum, ada 4 ligamentum. Yang pertama ada ligamentum gastrophenica, yang kedua ligamentum gastrosplenica, yang 3 ligamentum gastrocolica, dan ligamentum splenorenale. Terus kalau omentum minus tuh ada 2 ligamentum, yaitu yang pertama ada ligamentum hepatoduodenale sama ligamentum gastrohepatica. Terus selanjutnya ada ligamentum peritonei. Nah, ligamentum peritonei ini tuh fungsinya untuk melekatkan organ ke organ atau ke dinding posterior abdomen. Dia juga dapat membentuk bagian dari omentum. Oke, yang pertama hepar tuh ada ligamentum falciforme, terus ada ligamentum hepatoduodenale sama ligamentum gastrohepatica. Terus kalau di gaster itu ada ligamentum gastrohepatica, ligamentum gastrosplenica, sama ligamentum gastrocolica. Nah, selanjutnya laporan kedua dengan skenario. Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang padahal baru saja memulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior, mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Nah, traktus digestivus superior itu tuh berarti saluran pencernaan bagian atas. Nah, saluran pencernaan bagian atas ini terdiri dari apa aja sih? Dia terdiri dari mulut, faring, esofagus, dan juga lambung. Mulut, kemudian faring, esofagus, sama lambung. Khususnya enggak, soalnya dia masuk ke inferior atau bagian bawah. Jadi yang pertama ada mulut atau cavitas oris. Nah, di mulut tuh terjadi pencernaan mekanik sama pencernaan kimiawi. Kalau pencernaan mekaniknya dengan gigi atau dentes itu terjadi mastikasi atau proses mengunyah makanan pakai dentes atau gigi tadi. Terus kalau kimiawinya ada pakai saliva sama enzim pencernaan. Jadi saliva fungsinya itu tuh untuk memudahkan penelangan. Dia tuh bisa melumasi partikel makanan sehingga memudahkan penelangan. Terus ada enzim yang berperan di pencernaan di bagian mulut. Itu ada enzim lipase dan petialin atau amilase untuk mencerna tepung. Terus di sini juga ada bagian mulut. Anatominya ini ada hard palate atau palatum durum, soft palate ada palatum mole, terus tongue atau lidah, terus ini ada uvula, tonsil, terus ada gingiva sama vestibul. Selanjutnya yaitu faring dan esofagus.
Nah, faring sama esofagus tuh sebenarnya tidak ikut serta dalam proses pencernaan makanan. Nah, mereka tuh cuma sebagai jalur masuk makanan dan minuman buat ke lambung. Nah, tapi mereka juga berperan. Salah satunya kayak esofagus tuh dia punya 2 sphincter. Yang pertama ada sphincter superior. Sphincter superior itu untuk mencegah makanan kembali ke faring, dan sphincter inferior itu fungsinya untuk mengatur makanan masuk ke lambung dan juga mencegah reflux asam lambung. Terus lambung tuh kayak dibagi menjadi beberapa bagian. Di sini ada kardiak atau pintu masuknya. Terus ada fundus kayak bagian yang paling tinggi. Terus ada korpus bagian badannya, sama pilorus tempat keluarnya. Nah, biasanya korpus sama pilorus ini tuh dijadikan satu. Terus dia juga punya sphincter, namanya ada sphincter pilorus, fungsinya untuk mengatur makanan masuk ke duodenum. Terus di lambung itu terjadi pencernaan kimiawi oleh asam lambung dan enzimnya yang terlibat tuh ada pepsin, renin, sama lipase. Kalau pepsin fungsinya untuk mengubah protein jadi pepton dan protease, renin untuk menggumpalkan kaseinogen susu jadi kasein, dan lipase lambung itu dia menghidrolisis lemak jadi asam lemak dan gliserol. Terus ada asam lambungnya disebut HCl, itu untuk membunuh bakteri yang masuk bersama dengan makanan. Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai kompensasi sphincter saat makan banyak. Nah, kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat seseorang tuh makannya banyak atau rakus dan cepat gitu kan. Nah, saat seseorang makan terlalu banyak, gerakan pencernaan itu tuh bakal beradaptasi untuk menyesuaikan jumlah makanan yang masuk. Nah, ketika seseorang makan banyak dengan cepat, less atau lower esophageal sphincter itu dia jadi kayak harus bekerja lebih keras untuk mencegah asam lambung naik ke esofagus. Nah, LES ini apa sih? LES atau lower esophageal sphincter itu tuh dia otot yang berfungsi untuk sebagai penghalang antara kerongkongan dan perut. Fungsinya untuk menjaga agar asam lambung dan makanan yang sudah dicerna tidak naik ke esofagus. Nah, LES ini itu dia seharusnya menutup rapat setelah makanan masuk ke lambung. Tapi karena ada orang yang makannya kayak cepet sama banyak, itu si LES-nya itu tidak sempat buat menutup, jadi dia terus terbuka gitu. Jadi kalau seorang makan dengan banyak, les tuh harus bekerja lebih keras buat mencegah asam lambung naik ke esofagus. Nah, hal ini tuh bisa memberikan tekanan berlebih pada les, dan nanti lesnya tidak tertutup sepenuhnya setelah makanan masuk ke lambung. Akibatnya apa? Akibatnya asam lambung atau makanan itu akan berbalik atau akan naik ke esofagus karena lesnya gagal nahan asam lambung naik ke esofagus, dan ini nanti akan menciptakan rasa terbakar di dada, disebut heartburn. Nah, ini juga yang disebut sebagai reflux asam lambung atau GERD atau gastroesophageal reflux disease. Jadi ini sphincternya harusnya tertutup kan, kayak terbuka terus makanannya datang terus tertutup. Nah, tapi kalau kita makannya cepat dan banyak, itu si sphincternya itu nggak ada waktu buat menutup. Akhirnya ya udah makanannya jadi kembali ke atas ke esofagus gitu. Kemudian selanjutnya laporan yang ketiga. Dengan skenario, Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang tractus digestivus inferior. Pertanyaannya, A. Jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum.
B. Jelaskan struktur bangunan di kolon. Dan C. Jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Oke, jadi yang pertama itu tadi tentang perbedaan dari jejunum dan ileum. Nah, ini gambar dari jejunum dan ini gambar dari ileum. Terus perbedaannya apa? Yang pertama, perbedaannya terletak pada letaknya atau posisinya. Kalau jejunum itu dia terletak di regio umbilicalis, sementara kalau ileum itu dia terletak di kanan bawah cavum abdomen pelvis. Terus warnanya juga beda. Kalau jejunum itu warnanya merah gelap, kalau ileum dia warnanya pink muda. Terus diameternya, kalau jejunum diameternya 2-4 cm, kalau ileum diameternya 2-3 cm. Terus dinding atau otot polos dari jejunum itu tebal, kalau ileum dinding otot polosnya itu tipis. Terus vaskularisasinya jejunum tuh vaskularisasinya banyak, kalau ileum vaskularisasinya sedikit. Terus vasa rekta dari jejunum tuh panjang, kalau ileum vasa rektanya pendek. Terus arcadesnya jejunum tuh cuma 1-2 tingkat. Kalau ileum itu bersusun dan lebih kompleks. Terus kalau lemak mesenterinya jejunum tuh sedikit, kalau ileum lemak mesenterinya tuh banyak. Terus plika sirkularisnya jejunum tuh besar, tinggi, rapat. Kalau ileum plika sirkularisnya sedikit dan jarang, dan di bagian distal tuh nggak ada. Terus plaque pairing-nya di jejunum tuh ada beberapa sedikit. Terus kalau ileum plaque pairing-nya itu banyak. Terus pertanyaan yang kedua mengenai struktur bangunan di kolon. Struktur bangunan di kolon. Jadi kolon itu tuh terdiri dari yang besarnya aja ya. Ini ada cecum, terus kolon ascendens, terus ada kolon transversum, kolon descendens, terus kolon sigmoid, sama ini rectum. Nah, ini cecum atau cecum sama appendix, ada appendix vermiform appendix atau intraperitoneal. Terus kolon ascendens nih atau retroperitoneal, terus kolon transversum atau intraperitoneal, terus kolon descendens atau retroperitoneal, terus ada kolon sigmoideum atau intraperitoneal, sama rectum atau retroperitoneal. Terus kalau strukturnya yang lain itu ada haustra. Nih haustra tuh yang menggembung gini, ini kan menggembung gini kan. Nah, haustra itu tuh lipatan keluar dari stratum circulare. Nah, lipatan keluar. Nah, kalau lipatan ke dalam itu disebut plica semilunaris. Terus juga ada incisura. Incisura tuh lekukan dari haustra. Jadi lekukannya itu namanya incisura. Terus ada tainea. Tainea tuh dibedakan jadi 4. Yang pertama ada tainea libera. Ini tainea libera. Ini juga tainea libera itu tuh dia tidak dilekati oleh apapun. Terus ada tainea coli. Tainea coli itu dia dilekati oleh coli atau usus besar. Terus ada mesocolik tainea, itu dilekati oleh mesokolon. Mana ya? Enggak ada. Terus ada tainea ommentalis, ini dilekati oleh omentum majus nih, omental tainea atau tainea ommentalis. Terus pertanyaan yang selanjutnya yaitu struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Jadi proses pembentukan feses kan panjang ya, dari makanan masuk ke mulut sampai diolah di lambung, usus halus, dan di usus besar. Nah, kayak yang paling secara garis besarnya tuh ada di usus besar. Usus besar itu tempat pembentukan feses. Kenapa? Soalnya dia usus besar, kolon ascendens, transversum, terus descendens, itu tuh dia berfungsi untuk
menyerap sisa makanan dari usus halus. Dan selain itu dia juga berfungsi sebagai tempat penyerapan air. Dia juga kayak memindahkan dan memadatkan feses melalui gerakan peristaltik. Terus selain kolon ada juga selain kolon ascendent, transversum sama descendent juga ada kolon sigmoid. Dia fungsinya adalah untuk menyimpan feses sementara. Terus rektum ini itu fungsinya adalah untuk menyimpan feses sebelum dikeluarkan. Nah, di dinding rektum ini tuh ada kayak saraf atau reseptornya. Jadi ketika rektumnya penuh dan fesesnya itu menyentuh dinding rektum, reseptor di dinding rektum itu akan mengirim sinyal ke otak untuk memulai proses defekasi. Terus ada otot-otot sphincter yang berperan juga kayak musculus sphincter ani internus, musculus corrugator ani, musculus sphincter ani externus, sama musculus puborectalis. Ya, oke. Terus sphincter ani internus itu dia merupakan otot polos yang bekerja secara involuntir atau tidak sadar. Fungsinya adalah untuk menahan feses di dalam rektum. Terus sphincter ani externus itu adalah otot rangka yang dia bekerja secara volunteer atau secara sadar. Fungsinya adalah untuk menahan atau mengendalikan pengeluaran feses. Terus yang terakhir ada anus. Anus tuh lubang di ujung saluran pencernaan yang berfungsi sebagai pintu keluar dari feses. Sekian, terima kasih. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.